Bismillah, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim. Salam jumpa kembali saudaraku dimanapun Anda berada. Ya, semoga kita selalu dalam rahmat Allah SWT. Sudah lama tak berjumpa. Sudah hampir 1 tahun ya. Saya tidak upload video karena alasan kesehatan. Alhamdulillah Allah memberikan saya sakit dan alhamdulillah juga Allah memberikan saya kesembuhannya sehingga saya bisa beraktivitas seperti sedia kala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oke, langsung saja pada video kali ini saya ingin membahas hal yang lain, tidak lagi membahas mengenai klan Ba'alawi yang mengklaim sebagai zuriyah Rasulullah, karena bagi saya sudah jelas berdasarkan hasil penelitian Kiai Imad, Dr. Sugeng, data-data empiris dan fakta-fakta yang ada. Saya yakin bahwa mereka klan Ba'alawi bukan zuriyah Rasulullah SAW, sehingga tak perlu lagi kita membahasnya lagi karena bagi saya sudah jelas dan selesai ya, titik ya, seperti itu. Nah, bagi saudara-saudara kita yang belum sadar atau masih meyakini bahwa mereka adalah zuriyah Rasulullah SAW, maka biarkan saja kita doakan semoga mereka mendapatkan hidayah dari Allah Taala dan diberikan kesadaran dan kewarasan. Amin ya rabbal alamin. Oke, Selanjutnya ke depannya saya akan mengawali dan lebih fokus untuk belajar hal-hal yang lebih penting ya, yang lebih krusial, yang berdampak langsung kepada diri kita tiap-tiap warga negara Indonesia, yaitu mengulas tentang hak-hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia berdasarkan kepada amanat Undang-Undang Dasar 1945, teman-teman ya. Karena bagi saya mengetahui hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara berdasarkan amanat Undang-Undang 1945 itu sangat penting ya, bahkan sangat krusial karena Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah sumber dasar hukum negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 berisi polisi atau keputusan kebijakan tentang bagaimana menjalankan pemerintahan negara Republik Indonesia dan menjadi warga negara yang baik untuk mencapai cita-cita negara kesatuan Republik Indonesia yang adil dan makmur ya. Undang-Undang Dasar 1945 seperti kitab suci Al-Qur'an ya, yang menjadi pedoman hidup kaum muslimin beragama Islam ya. Undang-Undang 1945 menjadi pedoman hidup bernegara di negara kesatuan Republik Indonesia. Bayangkan saja jika kita hidup tak memiliki pedoman hidup, tak punya agama, tak punya Al-Quran, dan tak tahu hadis ya, pasti hidup kita akan tersesat. Apalagi kalau kita sebagai umat muslim tak mau belajar ayat-ayat Al-Quran, pasti akan melenceng hidup kita jauh dari menjadi manusia yang la'alakum tattaqun ya, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Sama halnya jika kita tak tahu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dan sebagai pejabat aparatur negara, maka juga akan tersesat, pelanga-pelango, tidak tahu arah. Nah, seperti itu. Semisal seorang yang bertujuan dari Jakarta ke Surabaya atau sebaliknya, ya, kalau dia tidak punya alat petunjuk arah, ya, tak punya pedoman arah dan tidak tahu membaca petunjuk arah, maka dapat dipastikan dia akan tersesat ya, bukan sampai ke tujuan, bisa-bisa sampai ke Nusa Kambangan ya, sebagai hasil dari korupsi dan lain sebagainya. Nah, itulah kira-kira gambaran pentingnya kita sebagai warga negara harus tahu isi pasal Undang-Undang Dasar 1945 sehingga kita bisa patuh dan mengawasi jalannya pemerintahan supaya sesuai dasar hukum Undang-Undang 1945 menuju negara kesatuan Republik Indonesia yang adil dan makmur dan sejahtera. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Namun sebelum saya mulai, saya mau buat disclaimer dulu teman-teman ya. Saya buat disclaimer bahwa apa yang akan saya sampaikan nantinya bukan bertujuan untuk menghujat ya, merendahkan, menghina, atau menuduh atau apapun lah ya. Bukan juga untuk mencemarkan nama baik perorangan ya, kelompok, golongan atau lembaga tertentu. Kalaupun ada perkataan saya yang kurang berkenan semata-mata karena ketidaksengajaan
bukan bermaksud berbuat itu, lebih kepada saya al-fakir yang kekurangan, kurang pengetahuan, ya, minimnya kosakata, jadi saya mohon maaf dan mohon dimaafkan. Tetapi lebih kepada bertujuan untuk kebaikan sebagai suara masyarakat, suara rakyat untuk berpartisipasi dan berperan aktif membangun negara. Jangan dilihat siapa yang bicara, tapi nilailah apa yang disampaikan. Nah, itu demikian. Kemudian latar belakang yang membuat saya harus mengulas kita sebagai warga negara dan hak-hak kita, kewajiban kita, karena pasti kita saat ini merasakan bahwa kehidupan perekonomian masyarakat kita, terutama masyarakat di bawah itu sulit ya teman-teman ya. Memenuhi kebutuhan hidup layak itu sulit, mencari dan mendapatkan pekerjaan juga sulit, angka pengangguran tinggi, lowongan pekerjaan minim, kalaupun ada persyaratannya sangat banyak dan ribet, sementara upahnya rendah ya, tidak sesuai dengan tanggung jawab pekerjaan. Harga kebutuhan pokok naik sementara daya beli masyarakat rendah, ketimpangan terjadi dan semakin jomplang. Yang kaya semakin kaya, yang miskin terabaikan, korupsi merajalela, nilainya bukan saja jutaan atau miliaran, bahkan triliunan ya. Astagfirullahaladzim. Ini semata-mata bahwa selama ini pemerintah minim atau tidak tahu amanat Undang-Undang Dasar 1945 sehingga lalai ya memikirkan kesejahteraan rakyatnya, terutama kalangan masyarakat bawah, hampir bahkan sama sekali tak tersentuh ya. Indikasi ini bisa dilihat dari kondisi tingkat perekonomian masyarakat saat ini. Tingginya korupsi yang sudah benar-benar pada level akut ya. Korupsi di mana-mana, wakil rakyat menari-nari di atas penderitaan rakyatnya sendiri. Dan ini nyata di depan mata kita sendiri teman-teman ya. Ya, tadi teman-teman ya, sosmed ya, astagfirullahaladzim. Mereka jauh dari kata amanah dan sama sekali tak paham berlaku sebagai pejabat negara, tak mengerti amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan cita-cita negara Republik Indonesia. Ya, oleh sebab itu pentingnya mulai sekarang kita masyarakat dan rakyat harus belajar untuk tahu ya dan peduli bagaimana kita bernegara, hak-hak dan kewajiban apa saja yang melekat pada tiap-tiap warga negara Indonesia. Ya, sehingga kita bisa ikut serta berpartisipasi serta berperan aktif dan mengingatkan pejabat negara jikalau mereka lalai serta menuntut hak-hak warga negara jika terabaikan. Untuk itu mari kita belajar bersama-sama hal-hal yang lebih penting yang berdampak kepada kesejahteraan kita di masa sekarang dan yang akan datang ya, daripada kita bertengkar sesama warga negara yang sudah menjadi korban kelalaian ini. Mari kita bersatu. Kebiasaan hujat menghujat ya, pro sana pro sini itu adalah prestasi yang sia-sia dan sangat merugi. Makanya mari kita berpikir positif, lebih baik kita belajar untuk mengemban dan mengamanati pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, karena kalau bukan kita sebagai warga negara Indonesia, siapa lagi ya, tidak mungkin warga negara asing mau membela kita. Oke, seperti yang sudah jelas tertuang pada amanat Undang-Undang Dasar 1945, negara dan warga negara mempunyai hak ya, serta kewajiban yang sama dalam mewujudkan cita-cita negara Republik Indonesia seperti yang tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena
tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan ditolongkan oleh Tuhan Luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi teman-teman ya, itulah bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di situ jelas bahwa bangsa Indonesia memiliki cita-cita yaitu melindungi ya segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat dari Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana kita bisa berpartisipasi dan berperan aktif, ikut serta memberikan ide, gagasan, dan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang sering disebut dengan Indonesia Emas 2045 ya, agar membawa dampak langsung kepada peningkatan taraf kehidupan masyarakat Indonesia yang maju, adil, dan makmur dan sejahtera di saat sekarang ini, masa mendatang, termasuk juga diwariskan kepada anak cucu cicit kita nantinya. Alhamdulillah rabbil alamin. Oke, semoga selanjutnya kita patuhi ya, kita kawal amanat Undang-Undang Dasar 1945. Semoga di bawah kepemimpinan Presiden sekarang ini Pak Prabowo ya bisa mengamanati dan menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan janji sumpah Presiden yang diucapkan saat sumpah jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti pada nusa dan bangsa. Coba saya bacakan ya sumpahnya teman-teman ya. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Ya, tentunya bersama dengan para menteri, para kabinet, ya, pemerintahan daerah, gubernur, bupati, wali kota, camat, sampai ke kepala desa. Amin, amin, rabbal alamin. Kabulkanlah
doa kami, wahai Tuhan semesta alam. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dulu ya video kali ini, video awal ya. Kita sampai pada akhir ulasan untuk mengambil kesimpulan, dan sekaligus sebagai penutup saya akan sampaikan 3 pasal Undang-Undang Dasar 1945 sebagai renungan bagi kita sebagai warga negara Indonesia, teman-teman ya. Ini adalah pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang masih asli ya. Jadi pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang masih asli, yang belum ada amandemennya, teman-teman ya. Ini bab 10 mengenai warga negara, pasal 27 poin 1, bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kekecualian. Jadi di sini warga negara bersama pemerintah itu kedudukannya sama ya, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Yang kedua, poin kedua, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, di sini hak kita itu berhak ya untuk mendapatkan pekerjaan ya dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Tiap-tiap warga negara itu siapa? Tiap-tiap warga negara orang yang lahir ya, lahir dan kecil, dewasa ya, tua, hidup di Indonesia. Dia berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi kalau contohnya ada lowongan pekerjaan ya yang menentukan usia maksimal 30 tahun, 35 tahun, itu sudah bisa dikatakan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 ya. Karena di sini tiap-tiap warga negara, bukan tiap-tiap warga negara yang berumur sekian. Ini jelas ya di sini ya. Jadi tiap-tiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian bab ke-14 ya, mengenai kesejahteraan sosial, pasal 33 poin pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nah, di sini tanggung jawab pemerintah membuat perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan ya. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara ya. Ini berlanjut poin yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia ya. Saya ulangi yang bab 14 kesejahteraan sosial, pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Yang pasal ketiga-empatnya adalah fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Selamat merenungkan, kita bahas pada video berikutnya. Hari kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.